Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Kembali kepada saya yaitu Ali Azari Sinaga, Prodi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, MK Studi Kelayakan Agribisnis. Nah, jadi ini kembali ke saya lagi untuk praktek saya, dalam artian adalah untuk secara aspek teknis. Jadi ini saya langsung ke sasaran, ke usaha tani. Dalam artian di sini saya udah di lokasi. Kebetulan saya langsung di lokasi untuk usaha tani pada seorang masyarakat lah petani tersebut. Nanti bisa kita untuk perkenalkan dengan beliau, dalam artian untuk supaya lebih dekat, karena nanti kita ada untuk menanyakan beberapa gitu kan istilahnya yang perlu kita tahui. Dalam artian ini sekarang teknisnya untuk aspek teknis. Jadi nanti aspek teknis ini beberapa yang mungkin saya tanyakan mengenai maaf kata tadi ya, seperti peralatan lokasi lahan itu skala besar atau sekecil, ataupun maaf kata ya, tadi untuk bahan-bahan yang digunakan apa pupuk atau itu. Nah, jadi kita langsung aja bertemu dengan beliau. uh, Sudah berada di samping saya. Oke, selamat sore Pak D. Selamat sore Pak. Perkenalkan Pak D, dengan Nama saya Tung Hadi, sehari-hari dipanggil Pak Dikus. Dekus. Oke Pak D. Oke, jadi ini saya mau apa Pak D? Mau sedikit mau menanyakan mengenai usaha tani Pak D. Apalagi ini Pak D, ini tanaman kunyit teman-teman. Nah, ini kunyit. Nah, itu juga kunyit tanamannya. Jadi sebenarnya Pak D, ini saya mau menanyakan mengenai aspek teknis. Aspek teknis ini Pak D maksudnya. Jadi Pak D, persiapan lahan yang digunakan itu apakah kata tadi memang luas atau kecil gitu kan, skala kecil, dan untuk pemakaian material seperti pupuk, racun apakah ada, terus peralatan yang digunakan itu peralatan tradisional ataupun yang mekanis, yang modern. Oke Pak De, silakan Pak De. Kalau untuk ini Pak, ini kan skala kecil, cuma lahannya 10 meter persegi. 10 meter persegi kecil Pak De ya. Persegi. Kalau untuk peralatannya kita mudah, itu kayak per hari kita kerja kayak banyak cangkol, gembor untuk air itu, nyiram pun paling pun enggak berapa juga. Kalau musim penghujan kita enggak nyiram. Oh gitu ya. Kalau betul. malah untuk pupuk kita nggak usah beli-beli aja Pak, pakai pupuk kandang. Pakai pupuk kandang. Di sana kan melimpah kalau sini pupuk kandang. Oh, kotoran apa itu Pak De? Bukan ya, tai sapi, tai kambing, tai ayam di sini bisa digunakan. Tumbuh Pak De, subur? Alhamdulillah subur. Nah, seperti ini teman-teman sumurnya. Ini Pak dia hanya menggunakan kotoran kambing saja, kotoran sapi. Jadi ya, dikatakan pupuk kompos. Limbah untuk kita aja. Yang kita banyak kalau kita bisa memanfaatkan dengan pupuk kompos. Ya seperti itu. Nah, lihat. Nah, ini juga. Ini seperti itu. Subur, besar, bahkan pun besar-besar ini bijinya. Besar. Untuk umbi dari kini tersebut. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tanamannya pun agak tegak, sudah besar. Alhamdulillah. Oke Pak De, jadi seperti Pak De ya. Pak De hanya skala kecil persiapan. Terus alat-alat yang digunakan alat-alat modern atau tradisional Pak De? Alatnya ya tradisional aja Pak, kayak cangkul, gembor, parang. Itu hanya untuk persiapan selagi nanti kita nanam kemarau, kalau nggak ada hujan ya kita ngalahin ngambil air untuk nyiram. Begitu. Kalau penghujan kunyit itu nggak lagi nyiram. Oke, jadi seperti teman-teman, saya perjelas lagi ya. Saya udah nanya ke beliau mengenai aspek teknis, dalam artian Pak De Kusnadi melakukan usaha taninya hanya skala kecil, lahan yang karangan yang dikerjakan, digarap itu 10 kali 10 Pak De ya? Bisa jadi 10 kali ya, 10 meter lebih, jadi 100 meter 100 meter. Jadi bisa terisi 120-an batang. Oke, jadi 10 kali 10 meter untuk tanaman kunyitnya bisa jadi sekitar 100 ya Pak De. Cukup ya? Iya, 120 batang. Muat ya, 110 sampai 120 batang. 90-80 cm. Oh, jarak tanamnya 90 kali 80 cm teman-teman. Sampai 30-an batang lah. 120 sampai 130 batang. Itu penuh semua Pak De ya? Penuh. Oke, itu aspek tekniknya udah kita jelaskan tadi. Itu skala kecil hanya 10 kali 10 meter areal garapan tanaman kunyit yang dikerjakan oleh Pak Dekus. Enggak nanya masalah untuk dapatnya enggak? Enggak usah. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk peralatan digunakan itu masih sangat tradisional, cangkul, manual. Itu kan tidak menggunakan alat-alat mekanis atau yang modern gitu kan. Cangkul, koret, ada taman koret Pak ya? Enggak ya? Koret pakai cangkul itu. Pakai cangkul itu. Nah, cangkul, parang, gembor untuk menyiram hari-harinya. Tapi kalau misalnya musim hujan itu tidak ada melakukan penyiraman. Jadi pas musim panas sekarang ini
dilakukan penyiraman pagi dan sore gitu. Oke, terima kasih ya untuk waktunya Pak De ya. Sama Pak. Jadi mudah-mudahan istilahnya usaha tani Pak De mengenai tanaman kucing ini bisa berkembang dan lebih meningkat lagi. Amin. Terima kasih. Itu aja bisa saya paparkan, dan terima kasih atas waktunya Pak De Kusnadi. Ya, untuk kedepannya saya minta tolong lagi dalam artian mungkin ada yang aspek-aspek lain yang harus kita tanyakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.